Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada acara Mana Rema pagi hari ini. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Segala puji syukur terima kasih Bapak dalam surga, berkat setia Tuhan menyertai kami sehingga pada pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang bersuka cita, hanya kemurahan Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami hendak menerima firman-Mu, urapi firman-Mu atas rema ini Tuhan, bahwa firman-Mu memimpin kami, mengajar kami hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Berkati firman ini bagi semua yang mendengarkan maupun yang memberitakan firman ini Tuhan, berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman-Mu, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, hidup di dunia ini kadang-kadang kita disakiti hati, kadang-kadang kita dibuat mangga sama teman-teman kita. Bagaimana sikap seseorang kita menghadapi ini, saudara? Apa firman Tuhan katakan, saudara? Kita baca di dalam surat Roma, Roma 12, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini firman Tuhan ditulis oleh Paulus pada surat Roma pasal 12 ayat terakhir. Apa saudara? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pernyataan ini ada firman Tuhan yang diajarkan kepada kita sebagai orang percaya. Saudara, ini gampang dibicarakan tapi sulit untuk dilakukannya, saudara ya. Akan kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita hidup, saudara, kadang-kadang disakiti hati, kemudian diinginkan sama orang lain, ini ego kita akan marah. Biasanya kita membahas lebih jahat lagi. Ya, mungkin aku tak mungkin kembali. Itu hukum manusia, hukum dosa. Tapi firman Tuhan berkata apa, saudara? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, ya. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan, ya. Biasanya maunya kita yaitu membalas kejahatan dengan cara yang sama, bahkan tak balas lebih jahat lagi. Tapi Tuhan mengatakan jangan bersikap gitu. Ini ajaran Kristen, yaitu ajaran untuk mengasihi, ya. Bukan ajaran-ajaran teroris, ajaran-ajaran orang-orang jahat itu membalas kejahatan, saudara. Tapi ajaran kita adalah kita mohon pertolongan Tuhan kita untuk belajar menghidupi ajaran firman Tuhan ini, ya. Saudara-saudara, soal kejahatan itu maju, soal kejahatan itu maju terus, memaju dan menang. Namun kejahatan tetaplah kejahatan yang bisa dikalahkan dengan kebaikan, saudara, ya. Ini firman Tuhan, ya. Tanpa dipimpin Tuhan tidak bisa kita melakukan ini, saudara. Saya dijahati orang, tak jahati kembali. Itu mekanisme pertahanan manusia dunia ini, saudara, ya. Semua begitu. Tapi karena firman Tuhan mengajak kita, dikatakan apa? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, bagaimana kita bisa melakukan itu? Yaitu kita bisa itu dengan pertolongan Tuhan, ya. Dan kekuatan kita tidak mampu, pasti tidak mampu. Tapi dengan kekuatan Tuhan mengajak kita bisa mengalahkan kejahatan dan kebaikan. Artinya kita dengan hati bijak, biar hati bisa membalas dengan kebaikan. Ya, jangan kita terjebak menjadi kembali, sudah jangan terjebak tidak kejahatan kepada mereka yang jahat. Ingatlah Tuhan itu Tuhan yang kita percaya. Tuhan itu yang pembahas, yang adil, ya. Serahkanlah segala di tangan Tuhan, kata firman Tuhan. Maka Tuhan bikin bara api pada mereka. Bukan kita, tapi Tuhan berkuasa membela anak-anaknya yang membahas kejahatan dengan kebaikan, saudara sekalian. Jadi umat Tuhan harus terus-menerus menabur kebaikan dan menghidupi ayat ini, dan akan jadi lebih baik. Ya, satu contoh peristiwa yang indah, saudara, kita bisa lihat di dalam
perjanjian lama, yaitu kisah Raja Daud, saudara ya. Raja Daud, kita lihat Raja Daud pada kitab 1 Samuel ayat 24, saudara. Daud itu, saudara, dahulu dia disanjung-sanjung. Akhirnya Raja Saul jadi cemburu, iri hati, nggak enak di hati dengan Daud. Dikejar-kejarnya Daud akan dibunuh. Saudara. Tapi apa yang dilakukan Daud, saudara? Pada satu waktu dia punya kesempatan untuk bisa membunuh Saul. Tapi Daud tidak berani membunuh Saul. Dia menyelamatkan Saul, saudara. Pada kesempatan itu, terpojok dalam gua, Daud masuk, Saul di situ. Saul tertidur, Daud tidak menjatuhkan tombaknya ke Saul. Tapi dia mengatakan bagaimana? 1 Samuel 24. Daud membiarkan Saul hidup. Ya, ini kesempatan Daud bisa membunuh, tapi Daud membiarkan Saul hidup. 1 Samuel 24 ayat 8. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan ini. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Daud mencegah tentaranya untuk menyerang Saul. Dia tidak berani mengusik-usik Saul, ya. Sudah, Daud tidak mengizinkan untuk menyerang Saul, saudara. Tapi Daud itu luar biasa. Dia kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud membalas kejahatan Saul dengan kebaikan, saudara sekalian. Ini sudah biasanya manusia kalau dijahati, dijahat kembali, tapi Daud tidak. Pembahasan di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Ya. Luar biasa, saudara. Biar kita hidup ini takut dengan Tuhan, ya. Percaya. Biarpun kita sudah disakiti hati, Daud sudah mau dibunuh sama Saul, tapi Daud tetap tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia tidak mengizinkan orang-orang itu membunuh Saul. Ya. Apa dengan Daud? Ayat 7, ayat 5. Lalu berkata orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhku ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun dan motong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Daud hanya memotong pucuknya jubah Saul. Dia tidak berani membunuh Saul, tidak berani. Tapi dia bilang, Daud ada Saul, ada orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak bangkit untuk menyerang Saul, tidak mengizinkan. Daud menghormati Saul, membahas kejahatan Saul dengan kebaikan, saudara. Beda hidup kita belajar, saudara. Meskipun disakiti orang, meskipun dirugikan orang, sudah pembahasan hanya di tangan Tuhan, bukan tangan kita. Ya, biar kita serahkan kepada Tuhan, kita mengampuni, karena Tuhan berkuasa untuk hidup saudara dan saya. Saudara, pagi ini kita belajar, biar kita membahas kejahatan dengan kebaikan. Apa yang terjadi apapun, apa yang dirugikan, saudara, Tuhan akan mengganti semuanya. Percaya kita punya Allah yang maha besar, maha kasih dan maha kuasa. Tuhan berkati saudara dan saya, biar pagi hari ini kita hidup tetap dengan berbuat baik, dengan tidak membahas kejahatan dengan kejahatan, tapi membahas kejahatan dengan kebaikan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan berfirman pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan menurut kehendak-Mu Tuhan, menyangkali Tuhan, biarpun kami dapat dijahati orang, dirugikan orang, ajar kami mengampuni mereka Tuhan,
dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ajar kami Tuhan membalas kejahatan dengan kebaikan seperti Yesus. Yesus datang ke dunia untuk memberikan kebaikan kepada umat manusia, saudara. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami seperti Engkau Tuhan, membalas dengan kebaikan untuk segala perkara. Kuatkan hati anak-anak-Mu Tuhan, ajar hati anak-anak-Mu, berikan kekuatan rohani mereka Tuhan, kuatkan iman mereka, Roh Kudus bekerja, pimpin kami semua untuk hidup belajar mengasihi sesama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan Tuhan Yesus, haleluya, amin.